Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, seperti telah diwartakan dalam warta gereja kita, bahwa besok pada tanggal 3 Oktober, hari Minggu 3 Oktober, kita akan menyelenggarakan ibadah. Ibadah yang agak khusus, karena di dalam ibadah ini kita memperingati peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan bergereja. Yang pertama, kita akan memperingati Hari Perjamuan Kudus Dunia. Hari Perjamuan Kudus Dunia dan juga Hari Pekabaran Injil di Indonesia sekaligus pembukaan bulan keluarga. 3 peristiwa besar itu kita rayakan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu bentuk pemeliharaan gerejawi dalam bentuk sakramen. Jadi perjamuan kudus adalah sakramen. Ada hal yang tersembunyi yang hadir melalui roti dan anggur dalam berbagai bentuknya yang akan kita terima dalam perjamuan itu. Roti dan anggur merupakan gambaran dari tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Karena itu mari kita sambut undangan perjamuan kudus itu dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, supaya melalui perjamuan kudus itu kita dikuatkan, iman kita semakin dipelihara di dalam Tuhan. Untuk mengawali, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami boleh bertemu dalam suasana penuh berkat. Kami boleh mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan, untuk datang ke perjamuan kudus Tuhan. Karena itu pada saat ini kami ingin mempersiapkan diri kami, hati, pikiran, kehendak, dan hidup kami, supaya kami boleh datang ke perjamuan kudus itu dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Karena itu kami akan mengawali persiapan kami dengan mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, bacaan kita terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 6 ayat yang pertama sampai ke-8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah.
Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikian Bapak Ibu saudara-saudari pembacaan sabda Tuhan, dan mari kita merenungkan sabda ini sejenak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, biasanya dalam hidup suatu kesalahan yang dilakukan baik personal maupun kolektif selalu mempunyai konsekuensi, dan biasanya konsekuensi itu negatif. Dalam dunia kerja, kesalahan berakibat hukuman yang dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi di tempat lain, dan sebagainya. Bahkan Alkitab juga menyaksikan hukuman bagi orang yang terus-menerus mengeraskan hati untuk hidup dalam dosa. Tetapi lebih dari kesaksian tentang hukuman terhadap dosa, berita utama Alkitab adalah kasih, pengampunan, pemulihan, dan pengutusan. Sekali lagi, berita utama Alkitab adalah kasih, pengampunan, pemulihan, dan pengutusan. Bacaan kita jelas menunjukkan hal tersebut. Pada suatu masa, setelah Raja Uzia yang memerintah di kerajaan Yehuda wafat, Yesaya yang berdosa, baik dosa pribadi maupun dosa kolektif, bertemu dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan yang digambarkan dengan para serafin. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, Yesaya tidak mengeraskan hatinya. Ia mengakui dosanya. Bacaan kita dengan jelas mengatakan, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Yesaya tidak mengeraskan hatinya. Dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ketika Yesaya mengakui dosanya, disinilah kasih Tuhan dinyatakan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau mengakui kekurangan, dosa-dosa kita, kasih Tuhan dinyatakan. Tuhan tidak menghukum, tetapi mau mengampuni dan menghapus segenap dosa. Dalam bacaan kita, segenap dosa Yesaya telah dihapus. Dikatakan demikian, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Hal yang terjadi pada Yesaya juga terjadi pada kita. Bahkan kita bisa melihat lebih jauh lagi. Bukan sekedar diampuni dan dihapus dosa-dosanya, Allah Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya dengan cara memulihkan harkat dan martabat Yesaya sebagai gambar Allah.
Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, sehingga dapat menjadi mandataris Allah, menjadi wakil Allah di dunia. Tetapi karena dosa, itu menjadi rusak. Pengampunan, pemulihan, sekaligus kemudian pengutusan. Allah menawarkan kesediaan Yesaya untuk menjadi utusannya. Perutusan ini adalah kehormatan bagi Yesaya, bukan beban, karena dia merasa telah dipulihkan, telah diampuni, dan sekarang mendapat kehormatan untuk diutus mewakili Tuhan. Pemahaman ini menjadikan Yesaya menjadi utusan yang setia apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjamuan kudus juga merupakan gambaran. Karena itu kemudian disebut sakramen, sakramental, dari kasih, pengampunan, pemulihan, dan pengutusan. Melalui perjamuan kudus, kita menghayati kasih Allah yang luar biasa kepada setiap kita yang berdosa, yang mau bertobat, yang tidak mengeraskan hati. Allah mau mengorbankan diri dalam wujud Tuhan Yesus. Pengorbanan di kayu salib supaya kita memperoleh pengampunan dan pemulihan. Tetapi tidak cukup sampai di situ kasih Allah dinyatakan. Dengan pengampunan dan pemulihan, kemudian Tuhan memberikan tugas perutusan. Siapakah yang akan kuutus? Tugas perutusan yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah beban, tetapi kehormatan bagi kita. Kita yang berdosa, kita yang bersalah, telah diampuni, dipulihkan, tetapi tidak dibiarkan sendiri, tidak dibiarkan begitu saja, bahkan dihargai dengan tawaran perutusan. Tugas perutusan bagi kita bukanlah beban, karena Tuhan begitu menghargai kita, sehingga Tuhan memilih kita menjadi utusan, bentara Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita. Dimanapun kita berada, kita diingatkan bahwa kita telah memperoleh pengampunan, kita telah memperoleh kasih, pemulihan, dan diutus menjadi bentara Tuhan. Selamat menyambut undangan perjamuan kudus dengan penuh sukacita, karena kita telah mendapat kasih, mendapat pengampunan, mendapat pemulihan, bahkan mendapat kehormatan, pengutusan dari Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan karena kasih-Nya telah mengampuni, telah memulihkan, dan dalam kasih-Nya Tuhan memberikan kehormatan kepada kita untuk menjadi utusan-Nya. Perjamuan kudus akan menguatkan kita semua bahwa kita telah diampuni, dipulihkan karena kasih-Nya, dan kita diutus dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut undangan perjamuan kudus Tuhan. Hayatilah dan nikmatilah perjamuan kudus itu. Meskipun kita tidak dapat bersama-sama,
tetapi kita dapat bersama-sama dalam iman, dalam hati, di dalam Kristus, bersama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan sebagai keluarga Allah. Mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa, begitu indah, kasih yang berisi pengorbanan, supaya kami beroleh pengampunan, beroleh pemulihan, dan ketika kasih itu berlipat-lipat, kami dihargai, kami dipilih untuk menjadi utusan Tuhan. Kiranya kami boleh bertanggung jawab untuk tugas perutusan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya melalui perjamuan kudus, kami semakin diteguhkan iman, kekuatan hidup kami untuk setia menjadi utusan Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami, menjadi saksi tentang kasih, menjadi saksi tentang Kristus yang baik, yang benar, yang adil. Demi namanya kami berdoa. Amin.